Dari Dewan Tahfidzi Kabupaten Karanganyar, Persaudaraan Alumni 212 Kabupaten Karanganyar, di siang hari ini kami menghadiri kejaksaan menyampaikan pernyataan sikap bahwa kami tetap terus berjuang, tidak akan berhenti sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Banyak sekali tanda tanya dan membuat kita untuk berpikir sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya. Itu sama aja kayak ada orang yang lebih banyak, itu jelas terang, lebih banyak lagi yang kita bisa lihat dengan hati kita. Karena saya pikir orang-orang yang bahkan mereka merasa nggak suka dengan Habib Rizik pun itu pasti akan merasa di dalam hatinya bahwa semua ini ya overacting, sesuatu yang sangat berlebih. Ormas Islam yang ada di bawahnya dan para tokoh, para elemen yang ada di Sumatera Utara. Kita menyampaikan sikap dan standing position kita umat Islam Sumatera Utara terhadap kasus besar yang ada di Indonesia saat ini. MUI menyuarakan bebaskan Habibana Habib Rizik Syihab. Kiai Anwar Abbas minta aparat bisa bersikap adil dalam menyikapi kasus kerumunan Jokowi dan Habib Rizik Syihab. Pasalnya, beliau menilai baik Presiden maupun Habib Rizik sama-sama melakukan pelanggaran protokol kesehatan, saudara. Yang kedua, kami memohon kepada penegak hukum, hakim, jaksa, dan lain sebagainya, mohon untuk Habib Rizik Syihab, imam besar kami, dan para ulama yang saat ini di penjara, mohon sekali lagi dibebaskan tanpa syarat. Yang ada dalam Pancasila, pasal 1 dan pasal 2. Yang kedua, kita menuntut Habib Rizik untuk keluar tanpa terkecuali. Ya ampun, 30 anggota FPI demo minta Rizik dibebaskan tanpa syarat. Ini penjelasannya. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Makassar sebanyak 30 orang melakukan demonstrasi untuk mendesak agar Rizik Syihab dibebaskan tanpa syarat. Ya, demonstrasi DPD FPI tersebut digelar di depan kantor DPRD Sulsel, Jumat 24 Desember 2021. Adapun massa yang berjumlah sekitar 30 orang itu dipimpin oleh ketua bernama Tanfizi Sulawesi Selatan, Faisal Silinan. Puluhan pendemo tersebut meminta pembebasan Imam Besar Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab dan beberapa aktivis dakwah Front Persaudaraan Islam. Selain melakukan orasi bergantian menggunakan megafon, massa aksi juga membentangkan pamflet bertuliskan "Aksi damai bebaskan Imam Besar Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab tanpa syarat" dan fokus tragedi KM 50 usut sampai tuntas. Selanjutnya, Faisal Silinan mengatakan bahwa pihaknya secara konsisten akan menuntut dan mengawal pembebasan Rizik Syihab. Faisal juga mengajak kepada seluruh stakeholder, termasuk Presiden dan Panglima TNI agar segera bertaubat. Kami pengurus DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Sulsel mengajak seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini agar segera bertaubat, kata Faisal Silinan dilansir Trotoar. Ia pun juga memperingatkan bahwa dengan taubatan nasuha yang digelar secara nasional menjadi sangat penting. Sebab katanya situasi alam saat ini tengah menandakan bahwa Tuhan sedang murka. Sebelum terlambat, melihat situasi alam yang menjadi tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara berlangsung saat ini. Begitulah ungkapnya. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulsel, Jumat 24 Desember 2021. Mereka berjumlah sekitar 30 orang massa yang dipimpin oleh Ketua Tanfizi Sulawesi Selatan, Faisal Silinan. Para pendemo ini meminta pembebasan Imam Besar Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab dan beberapa aktivis dakwah Front Persaudaraan Islam. Selain berorasi bergantian menggunakan megafon, mereka juga membentangkan pamflet bertuliskan "Aksi damai bebaskan Imam Besar Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab tanpa syarat. Fokus tragedi KM 50 usut sampai tuntas." Faisal Silinan mengatakan bahwa pihaknya secara konsisten menuntut pembebasan HRS. Ia juga mengajak kepada seluruh stakeholder, termasuk Presiden dan Panglima TNI agar segera bertaubat. Kami mengurus DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Sulsel mengajak seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini agar segera bertaubat, kata Faisal Silinan kepada trotoar.id dalam laporan tertulis yang diterima. Ia memperingatkan bahwa dengan taubatan nasuha yang digelar secara nasional menjadi sangat penting,
sebelum terlambat melihat situasi alam yang menjadi tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sementara berlangsung saat ini. Begitulah ungkapnya. Dewan Pimpinan Daerah Forum Persaudaraan Islam Kota Makassar memberikan peringatan kepada seluruh stakeholder di negara ini. Peringatan tersebut berupa siksaan Tuhan apabila menzalim ulama dan mengkriminalisasi orang-orang seperti Habib Rizik, Munarman, dan Habib Hanif. Hal itu disampaikannya dalam aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulsel Jumat 24 Desember 2021. Mereka berjumlah sekitar 30 orang, massa yang dipimpin oleh Ketua Tanfizi Sulawesi Selatan, Faisal Silenang. Faisal Silenang mengatakan bahwa pihaknya datang memberikan teguran sekaligus peringatan terhadap seluruh stakeholder di NKRI ini. Mereka menuntut agar seluruh ulama yang dikriminalisasi dibebaskan segera tanpa syarat. Faisal menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menuntut pembebasan HRS. Setelah tuntutan ini kami bacakan, maka saksikanlah, wahai seluruh rakyat Indonesia. Duhai Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan kami yang Maha Keras siksaan dan balasannya. Begitulah kata Faisal. Ia menambahkan apabila semua stakeholder DPR, MPR RI, Presiden dan Wakil Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, Mahkamah Agung RI, seluruh ulama Habib Asatidz yang berada bersama penguasa tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami berlepas tangan terhadap semua kemaksiatan dan penzoliman ini. Tegasnya dalam laporan yang diterima Trotoar.id. Ia juga mengajak kepada seluruh stakeholder termasuk Presiden dan Panglima TNI agar segera bertaubat. Kami pengurus DPD Forum Persaudaraan Islam Provinsi Sulsel mengajak seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini agar segera bertaubat, kata Faisal Silenang kepada Trotoar.id dalam laporan tertulis yang diterima. Ia memperingatkan bahwa dengan taubat nasuha yang digelar secara nasional menjadi sangat penting. Sebelum terlambat melihat situasi alam yang menjadi tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sementara berlangsung saat ini, ungkapnya di DPRD Sulsel. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran DPRD Sulsel, Tanri mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan hal ini kepada pimpinannya. Apa yang menjadi tuntutan dari bapak-bapak, insya Allah kami akan sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan. Begitulah jawabnya. Jenderal Dudung disarankan temui Habib Bahar. Pengamat, tak elok berseteru dengan rakyat. Perseteruan antara Habib Bahar bin Smith dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman tampaknya semakin menjadi sorotan masyarakat dan pengamat. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Rito, gak ikut berkomentar terkait perseteruan antara KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dengan pendakwa Habib Bahar bin Smith. Melansir Hubs.id, jaringan suara.com. Jamiluddin menilai sebagai KSAD Jenderal Dudung sebaiknya menahan diri dan tidak membuka perseteruan lebih lanjut dengan Bahar. Terlebih selama ini TNI selalu mengatakan bahwa mereka berasal dari rakyat. Sungguh tak elok seorang KSAD berseteru dengan rakyat, apalagi selama ini TNI selalu mengklaim berasal dari rakyat, kata Jamiluddin dikutip dari Hubs.id Kamis 23 Desember. Jamiluddin lebih lanjut menerangkan bahwa jika ada rakyat yang dinilai lancang dalam berbicara, Jenderal Dudung sebagai KSAD sebaiknya meluruskannya. Ia menyebut pendekatan seperti itu justru lebih pas dengan slogan TNI yang selalu mengklaim berasal dari rakyat. KSAD Dudung sebaiknya ngemang untuk meluruskan Habib Bahar kalau memang dinilai salah jalan. Pendekatan ini lebih pas dan konsisten dengan slogan TNI berasal dari rakyat. Begitulah tuturnya. Jamiluddin pun mengatakan jika demikian maka KSAD Dudung yang seharusnya memiliki inisiatif untuk menemui Habib Bahar bin Smith, ia menilai berbicara dengan suasana informal akan lebih mengena dalam menyelesaikan perseteruan. Kalau ngemang, berarti KSAD Dudung yang punya inisiatif menemui Habib Bahar. Ngobrol lebih informal akan lebih mengena dalam menyelesaikan persatuan tersebut, kata Jamiluddin. Sebagai informasi, Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian yang ia layangkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dia dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Habib Hussein Alwi Shihab. Selain Habib Bahar, Hussein Shihab juga melaporkan aktivis Egy Sujana.